1 tahun imamat Romo Keni Ang dan panggilan menjadi kudus. Romo Keni Ang baru 1 tahun ditabiskan sebagai pastor Keuskupan Surabaya. Usia imamatnya masih bayi. Imam muda asal paroki Stella Maris, Jakarta itu ditabiskan bersama koleganya Romo Ignatius Sadewi Setiabudi di Gereja Katedral Surabaya di hari Selasa tanggal 14 Mei 2019. Bertindak sebagai penabis adalah Uskup Surabaya, Monsinyur Vincentius Sutikno Wisaksono, CM. Ketika ditanya soal mengapa mau menanggapi panggilan Tuhan Yesus untuk menjadi seorang pastor, Romo Keni Ang terus mengulang kata-kata berikut. Tujuan saya menjadi imam adalah supaya masuk surga. Tujuan saya menjadi imam adalah supaya masuk surga. Sebenarnya ini adalah alasan paling dasar dari panggilan menjadi pengikut Kristus dengan memberikan diri dibaptis, yakni untuk menyelamatkan jiwa kita sendiri. Ya, betul, ketika dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, kita mengangkat janji untuk menolak segala bentuk kejahatan individu dan masyarakat, menolak godaan dalam bentuk tahayul, perjudian, dan hiburan yang tidak sehat, serta menolak semua kebiasaan yang tidak adil dan tidak jujur yang melanggar hak asasi manusia. Menjadi seorang imam adalah persembahan khusus diri kepada Allah dengan menghayati janji baptis secara lebih radikal. Apa yang ditegaskan Romo Keni mengekspresikan radikalitas janji baptis tersebut. Tentang panggilan kepada kekudusan bagi seorang imam, kita bisa belajar dari banyak orang kudus. Saya mau membagikan kata-kata Santo Yohanes Bosco berikut. Dalam sebuah surat edaran yang ditujukan kepada para Salesian mudanya pada tanggal 9 Juni 1867, Santo Yohanes Bosco berbicara tentang sifat-sifat yang diperlukan untuk mengikuti panggilan ke kehidupan yang dikuduskan, alias panggilan hidup menjadi imam. By the way, Salesian itu panggilan untuk para frater, bruder, dan pastor Salesian Don Bosco atau SDB, serikat yang didirikan oleh Yohanes Bosco sendiri. Oke, kita lanjut. Dalam surat edaran kepada para imam muda Salesian itu, Don Bosco menulis demikian, dan saya mengutip. Tujuan pertama dan utama dari kongregasi kita adalah pengudusan para anggotanya. Jadi, saat masuk, semua orang harus melepaskan diri dari pemikiran atau tujuan lain selain tujuan utama ini. Mereka yang masuk ke kongregasi hanya untuk menikmati kehidupan yang tenang, hanya untuk menemukan kehidupan yang nyaman supaya bisa melanjutkan studi mereka, atau supaya terbebas dari kendali orang tua mereka, atau demi membebaskan diri dari mematuhi otoritas yang lebih tinggi, sedang berada di tempat yang salah. Orang-orang seperti ini sudah pasti tidak akan mendengar panggilan "ikuti aku" dari Tuhan Sang Juru Selamat, karena mereka akan mengejar kenyamanan dan bukan keselamatan jiwa mereka sendiri. Sang Juru Selamat memuji para rasul dan menjanjikan kepada mereka sebuah kerajaan yang kekal, bukan karena mereka meninggalkan dunia, tetapi karena mereka mengaku siap untuk mengikuti Dia melalui kesulitan-kesulitan yang akan datang. Dan para rasul juga bersedia menghabiskan hidup mereka dalam karya pelayanan, dalam penebusan dosa, dalam penderitaan, dan bahkan menjadi martir karena iman mereka sendiri. Jalan hidup sebagai pastor masih sangat panjang. Banyak hambatan, halangan, godaan, kesulitan, rasa bosan atau jenuh, kesepian, dan berbagai pengalaman negatif lainnya yang menanti di depan. Tetapi tersedia juga kegembiraan dan sukacita yang tiada bandingnya yang boleh dialami Romo Keni dan teman-teman pastor, bruder, dan suster. Dan itu, seperti yang dikatakan Santo Yohanes Bosco, adalah bagian dari kesetiaan menjalani hidup bakti. Tugas kita sebagai umat adalah mendoakan keselamatan para pastor, suster, bruder, frater, dan anak-anak kita yang sedang menapaki jalan panggilan. Kita mempersembahkan doa dan kurban bagi mereka. Kita berdoa untuk menyerahkan mereka ke dalam perlindungan Bunda Maria. Semoga mereka dibungkus
di bawah mantel suci dan agung Sang Bunda sendiri. Tetapi kita juga ingin mengulang pesan Bunda Maria dalam penampakan di Medjugorje pada tanggal 25 Juni 1985. Ketika Marija Pavlovic bertanya kepada Bunda Maria, "Bunda, apa yang engkau ingin sampaikan kepada para pastor?" Bunda Maria menjawab, "Saya meminta kamu untuk mengatakan kepada semua orang supaya berdoa rosario. Dengan rosario, kalian akan mampu mengatasi semua kesulitan yang setan ingin ciptakan buat gereja Katolik. Kalian semua, termasuk para imam, berdoalah rosario. Sediakanlah waktu untuk berdoa rosario." Pesan yang sama yang kita ingin sampaikan kepada Romo Kenny dan semua saja pastor Katolik, bahwa mereka harus lebih giat dan tekun berdoa. Berdoalah rosario setiap hari, supaya diteguhkan dan dikuatkan dalam menjalani hari-hari pelayananmu. Romo Kenny Ang, selamat merayakan 1 tahun imamat. Sebagai umat, kami akan terus mendukung dalam seluruh karya pelayanan. Semoga janji menjalankan hidup panggilan sebagai imam demi mencapai kekudusan dan kesucian menjadi hadiah terbesar bagi Romo dan bagi kami semua. Kami akan mengikuti jalan kekudusan itu pula untuk mencapai surga seperti yang telah Tuhan Yesus janjikan kepada setiap umatnya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.